but you are. Now it's true because you made it true. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Saat kita terus-menerus menuduh seseorang sebagai maling, maka lama-kelamaan orang itu bisa menjadi maling sungguhan. Dengan kata lain, apa yang dituduhkan terkadang menjadi kenyataan. Sama halnya dengan film The Hunt tahun 2020 yang disutradarai oleh Craig Zobel. Sekumpulan orang kaya biasa yang mempunyai candaan berburu manusia. Tetapi orang di luar sana beranggapan candaan itu dengan serius, dan tuduhan berburu manusia sebagai olahraga pun datang menghampiri sekumpulan orang kaya itu, dan mereka disebut dengan Menerget. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film The Hunt. Scene awal film ini dibuka dengan percakapan teks grup yang anggotanya merupakan orang-orang kaya. Di percakapan itu mereka menyebutkan perburuan akan dimulai dan sudah tidak sabar pergi ke villa dan membantai orang-orang yang hina. Beberapa hari kemudian, salah satu akun anggota di grup teks itu diretas atau dihack dengan seseorang. Dan ini adalah Athena yang juga anggota di grup teks itu. Sayangnya, percakapan di grup itu tentang perburuan manusia menjadi heboh di media sosial karena salah satu akun anggotanya diretas. Yang namanya bisnis, perusahaan kemudian memecat semua anggota di grup teks itu. At least the hunt's coming up. Nothing better than going out to the manor and slaughtering a dozen Athena menjelaskan kalau percakapan grup itu adalah lelucon, hanya sebatas candaan. Walau hanya sebatas candaan, tetapi orang di luar sana beranggapan itu nyata dan tidak manusiawi. Dan perusahaan tetap memecat Athena dan anggota grup yang lain. At my manor. What fucking people? 2 bulan kemudian, para anggota grup yang dipecat membuat perburuan manusia itu menjadi kenyataan. Dan perburuan itu dipimpin oleh Athena. Mereka memilih mangsa berdasarkan postingan orang di media sosial. Dan ternyata orang di media sosial mempunyai sebutan untuk perkumpulan orang kaya itu. Mereka disebut dengan Menerget. Orang yang memposting tentang Menerget akan menjadi mangsa. Ribuan orang memposting tentang Menerget, tetapi Athena dan kumpulannya memilih 12 orang. Athena kemudian sangat tertarik dengan salah satu mangsa wanita dan menjulukinya Snowball. That's our snowball. 8 bulan kemudian, Menerget, perkumpulan orang-orang kaya itu melakukan aksinya. Di jet pribadi ini 12 mangsa sudah mereka dapatkan, tetapi pembantaian belum dimulai. Mereka menuju ke sebuah tempat. Tiba-tiba salah satu mangsa yang mereka culik sadarkan diri. Si bapak yang diculik pun pusing kepalanya dan ditenangkan dengan Menerget, dan mereka lalu membantainya. We're just gonna go down to the floor. Just kneel down. There you go. There, good. Woke up before you were supposed to. Man! Jeez. What the fuck? Just gonna stand there? Hey. Pagi harinya, 11 mangsa yang tersisa terbangun di tengah hutan yang entah berada di mana. Di tengah tanah lapang ada sebuah kotak dan para mangsa mendekati kotak itu. Penasaran dengan isinya, salah satu mangsa kemudian membuka kotak itu. Rupanya isinya adalah anak babi dan ada banyak senjata. Di kotak itu pula ada kunci untuk membuka penyumbat mulut mereka. By the way, ngomong-ngomong, para mangsa tidak saling mengenal satu sama lain. Di saat sedang bingung apa yang sedang terjadi, para mangsa itu mulai ditembaki dan perburuan manusia dimulai. That almost hit me. Plan, Khaki Man. Trying to figure it out. Sorry. Looks like we're gonna have to climb this. What was that? There's another one of us getting pulled. 3 mangsa kemudian mengarah ke minimarket. Di dalam minimarket, Menerget menyamar menjadi pemilik minimarket itu, dan 3 mangsa ini tidak menyadarinya. Salah satu mangsa kemudian menelpon 911 meminta bantuan, tetapi tampaknya telepon itu sudah disadap. Tiba-tiba salah satu mangsa keracunan. Rupanya semua makanan yang ada di minimarket itu sudah diberi racun.
Tiga mangsa itu pun tewas dan mayatnya disembunyikan di belakang. Menergate kemudian berkomunikasi melalui HT dan salah satu Menergate mengatakan kalau Snowball sedang mengarah ke minimarket itu. Dan ini adalah Crystal McCreasy yang dijuluki Snowball dengan Menergate, mantan anggota militer, mangsa yang beda dari yang lain. Snowball datang ke minimarket itu untuk membeli rokok. Snowball kemudian bertanya apa nama alamat tempat itu. Menergate itu menjawab kalau alamat tempat itu adalah Arkansas, nama salah satu kota di Amerika Serikat. Glorious state of Arkansas. Saat pasangan Menergate itu memberikan rokok ke Snowball, rupanya masih ada kembaliannya dan itu membuat Snowball curiga. Kok murah banget ini rokok? Dan ternyata rokok itu tidak ada isinya alias kosong. Dengan membawa radio dan senjata, Snowball memantau area minimarket itu. Tiba-tiba ada drone yang lewat sedang memantau area minimarket dan drone itu ditembak dengan seseorang. Don't fucking move! You lower your gun? Dan ini adalah Gary yang menembak drone itu. Gary merupakan salah satu mangsa. Gary dan Snowball kemudian terus jalan yang entah mengarah kemana. Gary mempunyai pendapat kalau para elit global yaitu Menergate memburu manusia biasa dianggap sebagai olahraga dilakukan setahun sekali. Sementara Snowball tidak peduli tentang Menergate. Tiba-tiba ada kereta api yang lewat dan mereka naik ke kereta itu. Di dalam kereta rupanya ada imigran gelap. Sementara Gary tidak percaya kalau imigran itu memang imigran. Gary curiga kalau mereka adalah salah satu Menergate. Saat sedang cekcok, tiba-tiba kereta berhenti dan mereka ketahuan dengan kesatuan militer di tempat itu. Gary kemudian menjelaskan tentang apa itu Menergate, tetapi tampaknya para militer itu tidak percaya. Saat militer itu sedang diskusi, rupanya salah satu imigran gelap itu memang Menergate. Gary yang lagi kesal meletakkan granat di celana Menergate itu. Salah satu Menergate itu tewas dan Gary berhasil lolos dari tangkapan militer. Sementara Snowball dibawa ke tenda para imigran gelap. Snowball kemudian bertanya dengan pimpinan yang di sana, apa nama daerah tempat itu. Rupanya Snowball sedang berada di negara orang, yaitu Kroasia. Snowball meminta atasan itu untuk menelpon kedubes Amerika Serikat, tetapi si atasan mengatakan tentang perburuan manusia atau tentang Menergate. Dan ternyata ada salah satu mangsa yang sudah duluan sampai di tempat pengungsian imigran gelap itu. Dan inilah Don, salah satu mangsa yang masih hidup. Yeah, and it like down. Told you, asshole. Tak lama kemudian, Don dan Snowball dijemput dengan kedubes Amerika Serikat. Di jalan, si kedubes cerita panjang lebar dan akan membantu para mangsa. Tetapi Snowball curiga kalau kedubes itu adalah salah satu Menergate. Snowball kemudian menendang keluar si kedubes itu. Dan ternyata di bagasi belakang ada Gary yang sudah mati. Di bagasi juga ada peta tempat persembunyian kumpulan Menergate. Snowball akan datang ke sana untuk membantai mereka dibantu dengan Don. By the way, ngomong-ngomong, mangsa yang tersisa tinggal dua, yaitu Snowball dan Don. Sementara para kumpulan Menergate sedang menunggu si kedubes palsu yang padahal si kedubes palsu sudah mati dilindas mobil dengan Snowball. Tetapi di perkumpulan itu tidak ada Athena. Athena entah berada di mana. Saat salah satu dari mereka sedang pipis, Snowball datang menghabisinya. Snowball kemudian menghabisi para Menergate itu satu-satu. Hey, bitch. Setelah Snowball mengalahkan mereka, tiba-tiba ada suara radio dan suara itu adalah Athena, pimpinan Menergate. Athena menuduh Don bersekongkol dengan mereka dan itu membuat Snowball dan Don saling menodongkan pistol. I'm on your side here. Just drop the gun. Setelah Snowball menembak Don, Athena menyuruh Snowball untuk datang menghampirinya. Saat sampai di gerbang villa Athena, Snowball disuruh masuk dengan tangan kosong karena ada bom yang sedang Snowball injak dan Athena bisa meledakkan bom itu. Saat bertemu dengan Athena, Athena mengatakan kalau perburuan manusia ini menjadi kenyataan karena kalian.
Kalian ini maksudnya Snowball dan para mangsa ya. Karena orang di media sosial membuat teori tentang Menergate, yaitu kumpulan orang-orang kaya biasa yang berburu manusia dijadikan sebagai olahraga, yang padahal itu hanya candaan Athena saat percakapan teks grup itu. Athena mewujudkan candaannya menjadi kenyataan. Yang awalnya hanya bercanda, kini menjadi kenyataan. Lagian si candaan Athena parah banget berburu manusia. Pantasanlah orang marah ya kan? But you are. Now it's true because you made it true. Snowball kemudian mengatakan kalau Athena telah menangkap orang yang salah. Nama Crystal ada 2 di tempat Crystal tinggal, hanya beda 1 huruf. Nama asli Snowball adalah Crystal May Chrissy, bukan Crystal May Chrissy. Dan orang yang memposting di media sosial tentang Menergate adalah Crystal May Chrissy. cuman beda 1 huruf, pantasan aja Athena salah tangkap. Athena salah menangkap mangsa. Sayangnya Athena tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan Snowball, dan kemudian terjadi baku hantam di antara mereka. Athena dan Snowball mulai kehabisan tenaga. Athena kemudian mengambil alat pemroses makanan yang saya juga nggak tahu itu apa namanya. Kalau kamu tahu jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Athena kemudian menusuk perut Snowball dan tusukan itu kemudian berpindah ke Athena. Saat keduanya menahan sakit, aka mereka sedang sekarat, Crystal bertanya ke Athena kenapa Athena menjulukinya sebagai Snowball. Athena menjawab itu sebagai referensi dari buku Animal Farm karya George Orwell. Di bukunya, karakter Snowball mempunyai prinsip idealis dan ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Crystal mengatakan kalau seharusnya yang menjadi Snowball adalah Athena. Kini giliran Athena bertanya ke Crystal. Athena bertanya apa dia telah menangkap Crystal yang salah. Dan jawaban Crystal adalah iya. Athena salah menangkap mangsa. I got that right, Crystal, didn't I? Athena tewas dan Crystal mendapatkan nyawanya kembali. Di penghujung scene film ini, Crystal pulang dengan membawa jet pribadi milik Athena. It's fucking great. Dan film ini pun selesai. Film The Hunt tahun 2020 ini menjadi kontroversi dan pihak studio sempat menunda tanggal perilisannya. Ini dikarenakan penembakan massal yang mematikan di El Paso, Gilroy, and Dayton. Donald Trump pada waktu itu menyebut film The Hunt memanaskan situasi dan bisa menyebabkan kekacauan. Bahkan menurut salah satu sumber, pihak studio menerima ancaman kematian setelah trailer film ini dipublikasikan. Penonton merasa tidak nyaman karena manusia diburu dengan manusia dan yang memburu adalah para elit kaya. Pihak studio tidak menyangka kontroversi film The Hunt ini menjadi begitu besar yang menyebabkan film ini ditunda dari tanggal penayangannya. Apapun bentuk kontroversinya, sebagai pecinta film dan sebagai penonton yang bijak, mari kita nikmati filmnya dan ambil sisi positifnya dari apa yang kita tonton. Dan satu lagi, mari gunakan media sosial dengan bijak supaya kejadian di film ini tidak terjadi di kemudian hari. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang film ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi cerita dari film The Hunt tahun 2020. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di cerita film selanjutnya.